Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi cara membuat copy surat dengan cepat. Mungkin dalam 1-2 detik saja kita bisa langsung membuat copy surat dengan cepat ya. Mungkin bagi teman-teman yang sering bekerja di bagian surat menyurat akan sering membuat yang namanya copy surat. Nah, ketika kita ingin membuat copy surat, mungkin teman-teman akan mencari file lama yang sudah pernah dibuat, kemudian di copy-nya untuk disalin ke dokumen yang baru, atau teman-teman bisa cari filenya kemudian diedit ya isinya. Tetapi dengan cara ini hal itu tidak perlu dilakukan, karena teman-teman bisa langsung membuat copy surat itu dengan memanggilnya kembali, dengan mengetikkan kode tertentu kita bisa langsung membuat copy surat tersebut. Contohnya seperti ini teman-teman, kita tinggal ketikkan copy 1, ini kodenya nanti bisa kita rubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau sudah, kita tekan tombol tab ya di keyboard teman-teman sekalian. Nah, maka copy-nya sudah langsung jadi seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah misalnya ini kita hapus dulu. Cara membuatnya tentu saja teman-teman tidak bisa langsung jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus membuat copy-nya secara manual, tapi membuatnya hanya sekali saja dan kita bisa memanggilnya berulang-ulang kali selama kita butuhkan. Contohnya kita buat dulu copy-nya ya, misalnya dari awal kita bisa tambahkan logo seperti ini, kemudian kita bisa atur behind tag misalnya, kemudian ini kita bisa tentukan, misalnya kita tuliskan tulisannya pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini kita teman-teman bisa atur seperti halnya teman-teman membuat copy biasanya. Misalnya ini Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Surakarta. Nah, ini alamatnya seperti ini, dan seterusnya. Teman-teman bisa buat sebagus mungkin. Misalnya bisa ditambahkan alamat websitenya misalnya smkn4solo.sch.id, email misalnya info@smkn4solo.sch.id. Nah, katakanlah udah selesai copy-nya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa edit lagi, boleh diedit lagi sebagus mungkin. Nah, seperti ini. Nah, anggap aja ini sudah selesai. Nah, bagaimana cara membuat kodenya? Langkah berikutnya adalah teman-teman bisa blok atau bisa diseleksi copy yang sudah dibuat tadi. Kemudian ini langkah pentingnya adalah klik file, kemudian option. Nah, kemudian teman-teman bisa klik proofing ini, kemudian auto correct option. Nah, di sini kita tinggal memasukkan kodenya di sini. Namun pastikan nanti yang terpilih adalah di opsi ini adalah formatted text, ini terpilih teman-teman ya. Kemudian tinggal kita masukkan kode apa yang ingin teman-teman buat di sini di kotak replace-nya. Misalnya copy 3, karena copy 1-2-nya sudah pernah kita buat. Ini copy 3 misalnya, tapi ini bebas, teman-teman bisa rubah sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Kalau sudah, diklik add, oke lagi, dan selesai. Nah, kemudian contoh bagaimana cara memanggilnya. Di sini kita hapus dulu misalnya.
Teman-teman cukup ketikkan kodenya tadi, cop3, kemudian tekan tombol tab di keyboard. Nah, jadi berhasil teman-teman. Ya, gimana? Mudah kan? Nah, cara ini bisa juga dibuat untuk menyisipkan objek lain, misalnya garis. Ya, contohnya saya buat garis 1, saya tekan tab. Nah, bisa seperti itu. Bagaimana cara membuat garis seperti itu? Ya, teman-teman bisa membuatnya dengan menggunakan border and shading ya. Di sini ada icon border and shading. Icon border, kemudian masukkan ya, saya ulangi, diklik panah ke bawah ini, kemudian border and shading, kemudian teman-teman bisa pilih stylenya yang mana, misalnya yang ini misalnya. Ini kita tentukan yang bawah saja, maka yang lainnya kita nonaktifkan, nanti yang muncul adalah di bagian bawah. Kalau sudah diklik OK. Nah, sudah jadi. Kemudian kita blok. Nah, ini garisnya kita blok seperti ini. Kita pilih aja seperti ini. Kita klik sampai terpilih ya garisnya. Kalau sudah sama seperti tadi caranya, klik file, option, proofing, autocorrect option. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini misalnya garis 3. Misalnya ini bebas ya, kodenya terserah. Kemudian klik add, oke. Oke. Nah, misalnya kita akan buat tadi, ini kita hapus dulu. Caranya kita tinggal panggil saja garis 3, kemudian tab. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan misalnya teman-teman mau membuat dokumen baru, kita bisa tinggal menggunakannya saja, cop3 ya, misalnya cop3, tekan tab, kemudian bisa garis 3 misalnya, tekan tab lagi dan selesai. Dan kita bisa membuat objek-objek lain di Microsoft Word dengan cara yang sama ya, secara otomatis akan muncul objeknya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.